Selamat datang di program Football is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Di episode kali ini gue mau bahas terkait isu pemecatan atau pemberhentian pelatih kepala dari Malut United yaitu Coach Imron dan direktur tekniknya mereka Yayan Tumewa, yang tentu mengejutkan tidak hanya fans atau supporter dari Malut United itu sendiri, melainkan juga seluruh pecinta sepak bola tanah air. Nah, tapi seperti biasa sebelum gue bahas, gue mau ngingetin buat lo semua yang baru mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa diaktifin tombol notifikasinya. Oke, jadi gue mau ulas ya, jadi teka-teki terkait pemecatan Coach Imron dan Dirtek Malut United Yayan Tumewa ini akhirnya terungkap setelah beberapa hari ini kita para pecinta sepak bola tanah air ini dibuat berspekulasi, dibuat berpikir, mencari-cari kira-kira apa ya alasan yang tepat kenapa Malut United itu akhirnya memutus kontrak dengan kedua orang yang punya jasa besar terhadap hasil gemilang yang diraih oleh Malut United di musim ini. Jadi tentu kita semua tahu beberapa hari yang lalu media sosialnya Malut United itu baru aja memposting terkait pemberhentian kedua orang yang penting itu tadi, yaitu Coach Imron dan Dirtek mereka Yayan Tumewa. Nah tentu gue juga cek ya di kolom komentar mereka tuh banyak banget beragam komentar, baik yang positif maupun negatif, dan nggak sedikit juga yang menanyakan terkait alasan kenapa Coach Imron yang menjadi pelatih lokal tersukses ya menurut gue di musim kemarin itu bisa diberhentikan. Apalagi kalau kita lihat dari klasemen akhir di musim lalu, Malut United itu berada di posisi ketiga di bawah Persib Bandung dan juga Dewa United. Nah ini tentu bukan prestasi yang buruk, ini prestasi yang sangat-sangat baik, mengingat Malut United ini baru musim ini dia promosi ke Liga 1. Jadi untuk capaian sebuah tim yang baru saja promosi ini tentu sangat baik ya teman-teman semua. Dan apalagi di musim depan itu Malut United bahkan dia berhasil mendapatkan jatah bermain untuk di Liga ASEAN, jadi di Asia Tenggara. Kemudian tentu mengejutkan juga karena memang kita tahu musim ini, musim depan bursa transfer belum dibuka, tapi sudah banyak sekali pemain-pemain yang digadang-gadang akan bergabung atau hijrah dari tim sebelumnya ke Malut United. Kita tahu ada gerbong pemain Persib Bandung seperti Ciro Alves, kemudian David da Silva, dan lain-lain. Kemudian banyak pemain-pemain top juga yang dikabarkan akan bergabung dengan Malut United. Tapi kenapa tiba-tiba Coach Imron dan Dirteknya diberhentikan? Nah tentu ini menjadi pertanyaan yang serius ya bagi pecinta sepak bola tanah air. Termasuk gue waktu itu menanyakan, jadi ini pesanan siapa pemain-pemain ini masuk gitu ya. Dan ternyata ini hari ini begitu gue buat konten ini terungkap ya teman-teman, bahwa justru dari manajemen sendiri yang akhirnya memutuskan untuk buka suara. Nah ini gue bacain aja buat lo semua. Jadi jadi yang menyampaikan terkait alasan kenapa Malut United memberhentikan keduanya yaitu adalah direktur utama mereka, yaitu Dirk Soplanit. Nah jadi Soplanit ini bilang bahwa pemberhentian Coach Imron dan direktur tekniknya Yayan Tumewa itu karena keduanya ini diduga ya, ini terindikasi melakukan pelanggaran yang sangat berat. Nah apa itu pelanggarannya? Jadi pada saat awal gue browsing, mereka tidak disebutkan secara rinci itu oleh Soplanit itu apa. Tapi kemudian seiring berkembangnya informasi ternyata gue dapat bahwa alasan utamanya yaitu karena si Coach Imron dan Yayan Tumewa ini dianggapnya melakukan permintaan fee transfer pemain. Jadi
Dan itu biayanya nggak kecil teman-teman, persentasenya itu gede banget, 10%. Nah, lo bayangin ini kan Soplanit menjelaskan ya, memberikan contoh. Misalnya kalau pemain asing aja nih, misalnya pemain asing misalnya dikontrak 1 M untuk 1 musim. Nah, itu mereka baik itu Yayan Tumewa maupun Coach Imron ini diduga menerima fee sebesar 10%. Wow, berarti 10% dari 1 M ya sekitar 100 juta. Nah, sementara Soplanit bilang bahwa selama 2 musim, yaitu pada saat Malut di Liga 2 promosi ke Liga 1 dan pada saat di Liga 1 kemarin, itu mereka total sudah menggunakan 12 pemain asing. Artinya ini hitungan kasar aja ya. 12 pemain dikali 100 juta tadi fee-nya, maka sudah menjadi 1,2 M. Ini angka yang besar dan tentu kasusnya ini sangat-sangat mengejutkan kita semua. Tentu tidak ada yang mengira bahwa alasan dibalik pemecatan atau pemberhentian itu ya tadi karena adanya dugaan indikasi korupsi tadi, permintaan fee di luar dari kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di klub itu sendiri. Nah, ternyata nggak hanya itu teman-teman, jadi tidak hanya meminta fee, tetapi keduanya ini diduga, ini lagi-lagi gue ngutip statement dari pihak manajemen Malut itu sendiri ya, diduga bahwa anggaran atau dana kontrak pemainnya itu di markup. Jadi buat lo yang belum tahu markup itu apa, misalnya gini, misalnya untuk kontrak pemain itu satu pemainnya misalnya dilabeli kontrak seharga 200 juta. Nah, kemudian oleh keduanya ini dinaikin harganya menjadi 2,5 atau 300 juta. Nah, kemudian setelah dilakukan penandatanganan kontrak, nah barulah tadi yang 300 juta misalnya atau 350 dikurang kontrak aslinya 200 juta, nah lebihannya itu masuk ke mereka. Ini lagi-lagi ya, bukan tuduhan gue, melainkan gue menyampaikan apa yang disampaikan oleh manajemen Malut United melalui direktur utamanya. Nah, tentunya ini mengejutkan ya, tentunya mengejutkan dan tentu gue sebagai pecinta sepak bola tanah air menyayangkan atas peristiwa yang terjadi oleh Malut United karena kita tahu permainan Malut musim kemarin tuh impresif banget. Jadi gue kalau ngeliat bola tuh nggak cuman hanya lihat dari skor ya dan juga hasil, tapi gue lihat dari bagaimana cara mereka bermain, dan Malut United itu termasuk yang impresif gue bilang, dan mereka sangat-sangat menjanjikan. Cara bermainnya, menyerangnya bagus sekali, kemudian juga mereka berhasil memanfaatkan sayuri bersaudara, kemudian juga dengan tangan pelatih lokal ya, pelatih lokal di tengah gempuran banyaknya pelatih asing di Liga 1, Coach Imron ini termasuk yang sangat sukses. Dan di beberapa kali podcast gue dengerin apa yang disampaikan oleh Coach Imron ini juga, dia sebenarnya punya visi yang jelas, visi yang bagus untuk Malut United itu sendiri. Namun sayangnya akhirnya antara Malut United dengan Coach Imron dan Dirtek Yayan Tumewa ini hubungannya harus selesai di musim ini. Nah, kalau gue berharap ya, tentunya gue berharap, apalagi kan ini Malut akan main di ASEAN ya. Mudah-mudahan sih sebelum mulai musim ini sudah selesai kasusnya, jangan sampai ketika nanti musim berjalan kasusnya masih berlarut-larut sehingga nantinya akan mempengaruhi kondisi psikis dan psikologis pemain. Nah, karena tentunya ya walaupun misalnya kita punya tim yang kita dukung masing-masing, tapi kalau sudah mewakili nama Indonesia, mau siapapun klub yang bertanding yang mewakili Indonesia itu harus kita dukung 100%, termasuk Malut United. Makanya pada saat mereka melakukan transfer besar-besaran meskipun bursa transfernya belum dibuka, itu kan tanggapan publik sangat positif. Karena apa? Karena diharapkan dengan kedalaman skuad yang lebih baik, maka Malut United bisa mengarungi musim Liga 1 dan juga Liga di ASEAN itu sendiri dengan maksimal. Jangan sampai ini mempengaruhi kualitas mereka bermain, dan justru lagi-lagi kehadiran tim dari Indonesia itu dianggapnya dalam tanda kutip ya sebagai pelengkap saja. Nah, ini gue nggak mau itu terjadi. Tentu siapapun
lo yang nonton konten gue juga nggak mau bahwa Malut itu hanya sebagai pemanis atau pelengkap di kompetisi. Kita tentu pengen Malut United bisa berbicara banyak di kompetisi itu, bahkan kalau bisa mendapatkan juara. Nah, oke, sekian dulu konten informasi dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya pertanyaan, kritik, saran, maupun tanggapan, lo bisa tulis di kolom komentar. Gua pamit undur diri dulu. Bye.